Cepat atau lambat, permaisuri akan mengejarnya. Bahkan jika Yao Yuekong bisa membunuh mereka semua, juga akan ada kaisar yang bertarung untuk mendapatkan hadiah. Dan kekuatan dari dua kaisar yang bergabung adalah kemampuan untuk menghancurkan bulan iblis dan langit. Ini sulit bagi siapapun untuk berubah. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang kaisar yang lebih muda. Dalam pemandangan seperti itu, saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Waktu berlalu dari menit ke menit, tetapi lubang cacing itu ternyata sunyi. Sampai alis kuat dari klan Xiawang mengerutkan kening, permaisuri hampir sampai. Dan mengapa anti pencuri ini belum keluar? Apa itu mungkin? Teman-teman suku Jiuli, kenapa kita tidak masuk dan melihat-lihat bersama? Kekuatan besar klan Xiawang tiba-tiba berbicara, tetapi setelah beberapa napas ragu-ragu, pria kuat yang dipimpin oleh klan Jiuli tiba-tiba berubah menjadi pelangi ilahi dan terbang ke dalam gua. Kekuatan klan Xiawang mengikuti dengan cermat, meskipun mereka tahu bahwa ada seorang kaisar iblis di reruntuhan, tetapi mereka tidak takut. Karena Yao Yuekong dan kerumunan belum keluar untuk waktu yang lama, tidak mungkin untuk menyindir mereka, hanya mungkin mereka telah menemukan jalan keluar. Mereka bisa berhasil dalam yin ini, tetapi mereka bahkan akan diblokir oleh permaisuri. Jangan biarkan mereka merusak sarana untuk pergi. Ini adalah ide dari kekuatan klan Xiawang saat ini. Setelah terbang ke lubang cacing, semuanya sama persis seperti sebelumnya. Tubuh Tao yang kuat dari suku Jiuli adalah pendukung, kekerasan dalam kekuasaan, dan semburan kesombongan memenuhi alis. Tidak ada fluktuasi ruang dan waktu. Bahkan aku bisa merasakan bahwa Demon Yuekong berada di ujung lubang cacing ini. Fluktuasi ruang dan waktu tidak bisa disembunyikan dari persepsi mereka. Selain itu, semakin jauh ruang waktu bergerak, semakin kuat fluktuasinya. Jika bisa melintasi langit berbintang, maka Yao Yuekong tidak akan bisa menghaluskan riak ruang dan waktu sampai mereka tidak menyadarinya. Dan jika waktu dan ruang bergerak sangat dekat, permaisuri dan kaisar yang datang dari segala penjuru pasti akan bisa menemukan perbedaannya. Cari saja sebentar. Monu Yuekong ada di dalam. Apa yang ingin dia lakukan? Daneng dari suku Jiuli mengerutkan kening. Dan meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Putra Baize telah mengatakan bahwa kebijaksanaan lebih rendah daripada kekuasaan. Di bawah permaisuri dan kaisar Sensiang, dan pengepungan dan penindasan bersama mereka, tidak peduli seberapa kuat Yao Yuekong, apakah itu masih dapat mengguncang langit? Kali ini, tidak ada Zerk yang membantu mereka. Permaisuri tidak akan membiarkan putranya yang berharga menjadi titik lemah lagi. Memikirkan hal ini, kedua kaisar itu saling memandang dalam diam, dan kemudian mundur ke pintu masuk gua untuk sesaat, seperti ini, menjaga satu-satunya jalan keluar. Dan tidak lama kemudian, saya melihat pelangi ajaib menyapu langit. Gengsi kaisar yang dipimpin oleh Senhong itu tersapu, membuat kekuatan dari semua ras merasakan hati mereka bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut di dunia, penuh hormat dan hormat. Salam untuk kaisar dan permaisuri. Kaisar yang datang pada saat ini sangat agung, dan murid-murid kaisar yang mewah penuh dengan niat membunuh dan kedinginan. Perintah telah diumumkan kepada dunia, dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menengahi hari ini. Tidak hanya kaisar, tetapi kaisar gajah dewa juga merupakan kaisar yang tangguh. Baju besi yang terbuat dari gading emas disampirkan, dan kepalan tangan diisi dengan paku yang tak terhitung jumlahnya. Satu pukulan dapat menghancurkan dunia. Di belakangnya, wajah Raja Surgawi itu serius, dan Wei Lingtian telah menggunakan kekuatan ilahi untuk sementara menghubungkan lengan ilahinya. Pada saat ini, keagungan istana surgawi tidak diragukan lagi jelas, terutama ketika permaisuri terbang ke arah ini, dan juga memungkinkan kaisar yang juga datang untuk bepergian bersamanya. Pada saat ini, lebih dari 10 raksasa dari 3 kaisar berdiri di belakang permaisuri, untuk memberi mereka hadiah. Mereka tidak keberatan menjadi kaisar saat ini. Desir-desir. Saat pelangi turun, dan saat Fan Star dan Xie Feiling saling memandang, mata mereka sangat konsisten. Anda harus membiarkan pisau pencuri itu mati lebih baik daripada kehidupan. Pada saat ini, keduanya bahkan merasa bisa berdiskusi satu sama lain berapa banyak metode penyiksaan yang bisa membuat pisau pencuri itu menyakitkan. Kaisar melangkah maju, jari kakinya tidak ternoda debu, mulia dan tinggi, dan raksasa dari 2 kaisar yang menjaga pintu keluar maju untuk memberi hormat. Konfirmasikan bahwa Demon Yuekong ada di dalam. Konfirmasi. Murid kaisar berkelap-kelip, dan dia bisa melihat bahwa semburan amarah dan kebencian membuat wajahnya yang cantik dan tampan itu suram seperti tinta. Apakah yakin bahwa iblis Yuekong ada di sana? Tidak ditutup matanya. Klan Xiawang perkasa terdiam beberapa saat, sedikit khawatir. Tidak ada cara bagi anti pencuri untuk melarikan diri. Wei Chen khawatir ikan akan mati dan jaring akan rusak, tapi permaisuri bisa merasakannya sendiri. Ini memang aura iblis Yuekong. Klan Xiawang dan Neng sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa mengenali nasib buruk jika matanya ditutup. Bagaimanapun juga,
Bisakah dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri? Jika itu benar, itu berarti Yao Yuekong sedang menunggunya untuk melihat lebih dekat. Pengorbanan ini tidak ada artinya. Bahkan ini tidak bisa dianggap sebagai pengorbanan. Itu murni dihitung oleh iblis Yuekong. Dan permaisuri pasti tidak akan memberi hadiah kepada Kaisar Bihai untuk ini. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lemah. Dia memenuhi syarat untuk berani tawar-menawar dengan Yao Yuekong. Ditambah Yao Yuekong adalah Kaisar Iblis. Perbedaan antara dewa dan kaisar yang membutakan sekilas terlihat jelas. Kaisar tidak mengajukan pertanyaan lagi, karena dia adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata di alam kaisar. Dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari kekuatan klan Xiawang. Dia sudah merasakan kekuatan kaisar dari Demon Yuekong sebelum dia melangkah ke lubang cacing. Ini benar-benar bukan penutup mata. Jika persepsinya ditipu, maka permaisuri tidak akan memiliki wajah untuk menegur klan Xiawang. Mereka tidak kabur. Klan Xiawang terkejut. Nyatanya, ini juga keraguannya. Bagaimanapun, sebelum kaisar datang untuk menghancurkan jalur darah, dan kemudian melarikan diri di dunia luas dunia serangga, masih ada secercah kehidupan. Dan jika diblokir di sini, itu akan benar-benar mati. Ketika ada yang salah, pasti ada iblis, dan kaisar juga menjadi waspada, dan kewaspadaan ini membuatnya semakin kesal. Dia sudah cukup bertahan. Sejak pisau pencuri berani memarahi wanita bodohnya di depan semua kaisar, dia telah membunuh, dan dia telah mengumpulkannya hingga hari ini. Niat membunuh yang mengerikan ini menyebabkan permaisuri menghancurkan semua masalah dan variabel menjadi bubuk, berubah menjadi cibiran. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Para anti-maling itu, mungkin tidak ada cara untuk melarikan diri, hanya ingin bertarung. Daneng dari warga Jiuli juga berkata, itu mungkin, karena semakin dalam lubang cacing, semakin sempit jadinya. Pada akhirnya, itu hanya dapat menampung orang yang kuat untuk bertarung secara langsung. Keuntungan geografis semacam ini tidak diragukan lagi memungkinkan Yao Yuekong untuk memaksimalkan keuntungannya. Tapi permaisuri hanya tersenyum dingin. Apakah Anda ingin menjadi master? Kata Demon Yuekong yang dipilih. Anda bisa menjadi tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, permaisuri melihat ke belakang, melihat ke sekeliling dunia yang luas, dan lebih mencibir pada pembangkit tenaga listrik yang berdiri tegak dan mengelilingi langit berbintang tanpa celah. Anda sedang menunggu anti pencuri. Apakah Anda harus mengundang Anda untuk keluar? Tanda seru. Suara kaisar ini melonjak, mengikuti lubang cacing yang lebih sempit dan lebih sempit, bergema di seluruh dunia, dan tidak sabar untuk menghancurkan gendang telinga Qin Yichen. Kemarahan kaisar melonjak, dan raungan ini membuat semua kaisar semakin bersemangat, dan pada saat yang sama membuat iblis Yuekong Diwei pada akhirnya gemetar. Dan getaran inilah yang menyebabkan permaisuri, Kaisar Sensiang dan banyak wajah kuat berubah tiba-tiba. Aku bilang kenapa aku tidak bisa keluar untuk waktu yang lama. Ini sedang menggali lubang.